ada jenderal, ada laksamana ngomong. Wah, apalagi elit-elit politik ngomong, pusat kekuatan itu ada di ibu kota Jakarta. Saya juga terkaget-kaget, di mana orang ini belajar tentang pusat kekuatan. Yaitu tadi, pernyataan kasat itu, Jenderal Dudung, yang menyatakan apa? Tuhan bukan orang Arab. Oh, rame nih. Padahal Cak Nun sudah juga ngomong masalah itu. Bagaimana kita mengambil esensi suatu pernyataan gitu. Manusia makan daging, anjing makan daging. Tapi bukan berarti manusia sama dengan anjing. Ada satu lagi muncul isu baru, ya masalah museum Holocaust yang di Manado sana. Itu pun rame itu semua. Center of gravity itu menurut dia seperti ini, menurut si A seperti ini, menurut si B seperti ini. Tetapi kan ada landasannya, ada dasarnya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gas, gaspol! Mengapa ibu kota dipindah dari Jakarta ke Penajam? Wah, banyak komentar lah. Ada jenderal, ada laksamana ngomong. Wah, apalagi elit-elit politik ngomong, pusat kekuatan itu ada di ibu kota Jakarta. Saya juga terkaget-kaget, di mana orang ini belajar tentang pusat kekuatan? Di mana mereka belajar center of gravity? Ya, ini isu-isu yang sekarang lagi mengudara di Jakarta. Satu adalah perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam. Yang kedua, isu-isu tentang PIR, Flight Information Region. Kemudian Defense Cooperation Agreement. Satu lagi ekstradisi antara pemerintahan Indonesia dengan Singapura. Ini juga rame nih. Seminggu ini belum selesai-selesai. Semua tokoh-tokoh, pengamat militer lah, profesor lah, ngomong semua tentang itu. Tapi saya sebenarnya 2017 sudah melaksanakan seminar atau FGD di Lemhanas tentang PIR ini. Tapi kemarin saya kebetulan diundang ke DPR, ke Komisi 1, fraksi Demokrat, berbicara masalah PIR ini. Yang sebenarnya seperti apa. Ya agak terkaget-kaget juga dia. Kita ngomong PIR, tapi terjadi konflik antara elit, ya elit yang ada di DPR sana. Ya kita bisa lihatlah nanti di beberapa YouTube ya. Mana yang benar? PIR itu urusan keselamatan atau urusan kedaulatan? Ini masih ramai juga mereka. Kemudian yang ketiga, yaitu tadi pernyataan kasat itu, Jenderal Dudung yang menyatakan apa? Tuhan bukan orang Arab. Oh, rame nih. Padahal Cak Nun sudah juga ngomong masalah itu. Ya, Ainun Nazib ya, itu juga pengamat saya lihat. Dia juga ngomong Tuhan bukan orang Arab. Nah, karena kita ya nggak tahu ya kalau ada ahlinya di sini. Saya dulu waktu di Seskoat, saya menerima pelajaran yang namanya abstraksi. Ya, kemudian logika. Yang ketiga sublimasi. Yang keempat futurologi. Keempat ilmu ini rumit ya. Rumit kalau kita mau mendalami. Bagaimana kita memikirkan yang abstrak? Bagaimana logika kita berpikir? Sementara logika berpikir manusia itu kan terbatas. Nggak bisa kita melogikan Tuhan. Kemudian satu lagi sublimasi. Bagaimana kita mengambil esensi suatu pernyataan gitu. Karena di sana diajarkan silogisme. Silogisme itu contoh aja ya logika. Manusia makan daging, anjing makan daging. Tapi bukan berarti manusia sama dengan anjing. Nah, yang begini-begini tuh di sana tuh diajarkan detail. Wah, itu kalau pelajaran itu banyak yang hair. Saya nggak tahu apakah masih diajarkan apa tidak. Kami dulu ada 100 lebih siswa
Cuman 3 orang yang nggak hair. Ya, 3 orang aja nggak hair. Yang lainnya itu hair semua. Karena pelajaran itu memang sulit. Apalagi ditambah dengan futuristik atau futurologi ya. Itu sangat sulit pelajaran-pelajaran itu. Bagaimana kita meramal kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang. Tapi berdasarkan apa? Apa yang telah terjadi di masa lalu? What was? Nah, what is going on? What next? Nah, what next-nya itu oke. Kita berharap sesuai dengan keinginan kita. Tapi ada satu lagi, what if? Jika tidak sesuai dengan keinginan. Nah, kemarin mereka membahas PIR itu di masa lalu begini dikuasai Singapura umpamanya. Ya, sementara sekarang ada perjanjian antara presiden dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ini pun jadi ramai pembicaraan di TV di mana-mana. Ya, ini. Itu isu yang apa? Pernyataan Kasat tadi. Ada satu lagi muncul isu baru, ya masalah museum Holocaust yang di Manado sana. Itu pun ramai itu semua. Ya, terutama yang paling banyak berontak ya Arab-Arab itu. Ya, Haikal Hasan. Ya, kemudian saya lihat ada Mahfud Siddiq itu. Ya, mantan ketua Komisi 1 di DPR dulu. Di DPR. Ya, dari partai dulu dia PKS, nggak tahu sekarang. Nah, yang begini-begini kita harus punya satu patokan dong. Standar. Ya, benchmarkingnya apa? Apa patokan yang kita jadikan standar? Terutama contoh, karena malam ini saya fokus bicara tentang pusat kekuatan, center of gravity. Center of gravity itu menurut dia seperti ini, menurut si A seperti ini, menurut si B seperti ini. Tetapi kan ada landasannya, ada dasarnya. Dan di Amerika, ya termasuk NATO, membicarakan center of gravity itu sampai dua dekade untuk menemukan center of gravity. Nah, kebetulan waktu saya sekolah ke Hawaii, saya diberitahu oleh dosennya sendiri yang namanya Pak Joseph Strange. Ya, dia mengajarkan, Dr. Joseph Strange, dia mengajarkan pusat kekuatan. Oh, saya juga jadi tahu. Karena selama ini juga saya diajarkan ibu kota itu adalah pusat kekuatan. Waduh, ternyata bukan. Ibu kota bukan pusat kekuatan. Nah, malam ini saya mencoba ya menyampaikan ceramah tentang pusat kekuatan. Kita bahas. Ya, sehingga kita bisa menjawab apa kata media-media yang bersebar. TV juga nggak ngerti kok. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.